Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nonton Muntun Channel. Kali ini Om Q akan mengisahkan alur film yang berjudul Girl on the Mountain. Selamat menongkrong. Kisah ini dimulai di sebuah gedung orkestra di mana terlihat seorang konduktor sedang memimpin pertunjukan musik. Di tengah-tengah pertunjukan terdengar dering telepon yang berasal dari selponnya. Ia lihat seorang gadis penelponnya yang tak lain adalah anaknya sendiri. Karena sedang dalam pertunjukan, ia putuskan untuk menolak panggilan itu. Di luar sana terlihat seorang gadis kecil sedang menunggu seseorang untuk menjemputnya. Ia terlihat gelisah karena yang ditunggunya tak kunjung datang. Ia putuskan untuk pulang jalan kaki. Di sepanjang jalan, ia berusaha untuk menelepon kedua orang tuanya dan memberitahukan bahwa ia baik-baik saja dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Di lain tempat, seseorang mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba seseorang menyeberang jalan tepat di depannya. Di sebuah pegunungan, seseorang sedang menuruni puncak menuju lembah. Ia begitu menikmati perjalanan yang dilaluinya. Sesekali terlihat ada penyesalan di raut mukanya. Ia adalah Jack. Entah apa yang ia pikirkan. Ketika ia sedang mengisi botol minum di sebuah danau, tiba-tiba kalung yang ia kenakan terlepas. Ia merasa panik. Untung kalung itu bisa ia dapatkan kembali. Sesaat kemudian, seorang gadis menghampiri ransel yang dibawanya dan memakan perbekalan yang ada di ransel itu. Tentu saja Jack marah dan mengejar gadis itu. Gadis itu terjatuh. Jack menghampirinya dan menasehati si gadis bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain. Si gadis tetap diam. Jack pun merasa kasihan dan memberikannya sedikit makanan. Ia tahu bahwa gadis itu dalam keadaan kelaparan. Jack meninggalkannya. Gadis itu mengikuti kemana Jack pergi. Jack bilang untuk tidak mengikutinya dan menyuruh gadis itu untuk pulang karena ayah ibunya akan mencari. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Jack merasa kasihan, kemudian ia mengajaknya untuk jalan bersama. Jack memberi nama gadis itu Aira. Jack mengetahui bahwa gadis bisu, tetapi ia tidak mendapati kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Hari demi hari mereka lalui tinggal di dalam hutan. Jack merasa kasihan kepada Aira. Gadis sekecil ini mempunyai beban yang berat. Jack berjanji akan membantu Aira. Bersama dengan Jack di dalam hutan, Aira mendapatkan hal baru yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia diajari Jack aclok bangkong dan ngusup. Ia pun terlihat senang berada bersama Jack. Pada suatu kesempatan, Aira terlihat sangat ketakutan. Ia berlari dengan menutupi tangannya. Jack mengejar dan mencoba menenangkan Aira. Aira pun kembali tenang dan menyadari apa yang sedang terjadi. Namun Jack merasa penasaran dan mencoba mengorek kenapa Aira bisa berperilaku seperti itu. Akhirnya Aira pun menceritakan kepada Jack dengan bahasanya apa yang telah terjadi. Ia mulai bercerita keadaan ibunya yang selalu dimarahi dan dipukuli oleh seseorang yang bernama Big Al. Al adalah ayah tiri Aira. Ia sangat takut terhadap Al yang selalu berperilaku kasar kepada ibunya. Suatu hari, terjadi pertengkaran antara Al dan ibunya. Dengan tidak sengaja Aira menusukkan pisau kepada Al. Setelah itu mereka berdua pergi ke dalam hutan. Namun, naas Al berhasil menyusul mereka dan menembak ibunya. Ibunya menyuruh ia pergi ke dalam hutan karena Al akan menembaknya juga. Maggot! I'll find you! Jack terharu mendengar cerita gadis itu. Ia teringat kepada anak gadisnya. Pada suatu kesempatan, Jack memberi Aira sebuah gaun untuk mengganti baju yang sudah sekian lama menempel di badannya yang terlihat kotor dan bau. Aira pun senang menerimanya. Tanpa sengaja Aira melihat kalung yang dikenakan Jack. Awalnya Jack enggan bercerita tentang kalung itu. Namun, pada suatu hari ia menceritakan kepada Aira. Seperti yang ada di cerita awal, gadis yang tertabrak itu adalah anaknya yang bernama Melody. Ia sangat menyesali kejadian itu. Mungkin itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa terhadap dirinya. Dan kini ia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis. Ia akan melindungi Aira dari Al. Aira pun merasa senang dan tenang berada di dekat Jack. Rasa sayang Jack terhadap Aira semakin tumbuh. Ia begitu menyayanginya dan menganggap Aira seperti anaknya sendiri. Ia akan melindungi Aira apapun resikonya, terutama dari Al.
Jack menduga bahwa Al akan mencari Aira, maka ia mulai membuat perangkap sebagai perlindungan dari Al, juga serangan dari hewan buas. Dan benar saja salah satu temannya si A menginjak kaleng yang dipasang Jack. Jack meminta Aira untuk bersembunyi karena Al dan teman-temannya telah datang ke tempat mereka. Tanpa sengaja kaki Aira menginjak ranting sehingga teman si A memberitahu teman-temannya. Mereka menembaki Jack dan Aira dan terjadi aksi kejar-kejaran. Over here! I'm gonna save you. Satu persatu teman-teman si A terkena jebakan yang dipasang oleh Jack. Tentu saja membuat mereka semakin marah dan ingin membunuh mereka berdua. He dies tonight. Get off this trail. Jack tidak mau kalau Aira menjadi korban penembakan Al dan kawan-kawan. Ia meminta Aira untuk bersembunyi di celah bebatuan. Awalnya Aira tidak mau Jack meninggalkan dirinya. Namun setelah Jack meyakinkannya, ia pun bersedia untuk ditinggal Jack. Sungguh naas, tempat persembunyian Aira diketahui Al. Al meminta Jack untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, ia akan membunuh Aira. Jack terpaksa mengikuti permintaan mereka demi Aira. Al pun tak segan menyiksa Jack sampai akhirnya ia berniat untuk membunuh Jack. Aira histeris melihat kondisi Jack pada saat itu yang tidak bergerak sedikit pun. Ia mengira Al telah membunuhnya. Get him. You're the one that did this. Jack yang sedang dalam kondisi kritis mengalami halusinasi. Ia berlari dan menyelamatkan seseorang gadis dari tabrakan maut. Dan tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Jack siuman. Al dan kawan-kawan pergi meninggalkan hutan menuju mobil yang dibawanya. Aira digendong oleh Al dalam keadaan lemas. Namun tiba-tiba ia melihat Jack berada di belakangnya. Tanpa ampun Jack mulai menghabisi mereka satu persatu. Al yang mengetahui itu menjadikan Aira sebagai tamengnya. Ingat akan keselamatan Aira, Jack mengurungkan niatnya dan mengikuti perintah Al. Ketika Al sedang ngoceh, Jack mencoba berkomunikasi dengan Aira agar menjadi anak pemberani. Tiba-tiba ia menggigit tangan Al yang sedang mencengkramnya, dan cengkraman Al pun terlepas. Jack tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia melepaskan tembakan dan... Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk meninggalkan hutan. Jack bilang kepada Aira bahwa hidup itu indah dan jangan pernah untuk menyia-nyiakannya. Pesan yang bisa diambil dari film ini, perbuatan sekecil apapun, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasannya. Apalagi perbuatan seperti like dan subscribe channel ini, pasti akan mendapat pahala. Amin.